Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari ghibah atau menggunjing atau ngerasani. Apa saja yang termasuk ghibah itu, dan tentang larangan kita menghibah atau menggunjing. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ghibah juga. Pertama, terkait dengan larangan ghibah. Kenapa ghibah itu dilarang? Kenapa ngerasani itu dilarang? Oleh Imam Ghazali diterangkan karena ada tindakan yang merugikan bagi orang lain. Karena di dalam ghibah itu sendiri, orang yang menghibah dia mempertontonkan cacat orang yang digunjing, orang yang dighibah kepada orang lain. Jadi merugikan bagi orang yang digunjing. Tentu ini juga dilarang karena kita harus menjaga kewibawaan atau harga diri dari seorang mukmin. Kemudian juga kita dilarang menghibah, juga itu merugikan bagi orang yang menggunjing atau menghibah sendiri. Dalam suatu riwayat dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan Imam Hasan Al-Basri suatu ketika dilapori oleh santrinya ada orang yang menggunjing beliau. Kemudian Imam Hasan Al-Basri ini mengirimkan hadiah berupa sepiring kurma segar, dan ia berkata bahwa telah sampai padaku bahwa kamu telah memberikan kebaikan-kebaikanmu kepadaku, dan aku ingin membalas kebaikan itu dengan mengirimkan sepiring kurma segar, dan maafkan diriku jika itu tidak bisa membandingi kebaikan yang engkau berikan padaku. Artinya apa? Artinya orang yang menghibah itu sama saja dia memberikan pahala kebaikan yang telah ia lakukan kepada orang yang digunjing. Katakanlah kita malam-malam terakhir ini sibuk dengan mencari Lailatul Qadar, mencari pahala Lailatul Qadar, tadarus ditingkatkan, iktikaf, tapi kita lupa kita juga sibuk untuk menggunjing, menggosip. Nah, ini tentu pahala-pahala yang kita cari di 10 hari terakhir bisa-bisa diberikan pada orang yang digunjing. Nah, ini perlu kita garis bawahi di sini. Selain kita mencari amal kebaikan, juga kita harus menjaga kebaikan itu sendiri. Jangan sampai pahala kita diberikan oleh Allah kepada orang yang telah kita zalimi. Kemudian juga ada satu perkataan dari ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, yang mengatakan liyakun hadzul mu'min minka salasu khisal litakuna minal muhsinin. Baiknya, seharusnya, hendaklah hak seorang mukmin darimu itu 3 perkara. Engkau harus memenuhi kewajiban pada seorang mukmin 3 perkara supaya engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Yang pertama,
illam tanfa'hu fala tadurruhu. Jikalau engkau tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada dia, pada saudaramu, maka janganlah engkau mencelakainya, janganlah engkau merugikannya. Kamu tidak bisa memberikan kemanfaatan, entah ilmu kamu, entah itu harta, entah itu lewat sikap, tidak bisa memberikan kemanfaatan, maka janganlah engkau mencelakainya, merugikannya. Wa illam tanfa'hu fala tadurruhu. Wa illam tasurruhu fala tagummahu. Dan jika kamu tidak bisa menyenangkannya, tidak bisa membuatnya senang, membuatnya bahagia, maka kamu jangan sekali-kali menyusahkannya. Tidak bisa membuat dia bahagia, maka janganlah kamu buat susah. Jadilah pihak yang tidak membahagiakan dan juga tidak menyusahkan. Syukur-syukur bisa membahagiakan, syukur-syukur bisa memberikan kemanfaatan. Kalau tidak bisa, jangan mendatangkan kerugian atau malapetaka bagi saudaramu. Yang ketiga, wa illam tamdahu fala tadhummahu. Jika kamu tidak bisa memujinya, jika kamu tidak bisa mengapresiasi tindakannya, maka jangan kamu hina, jangan kamu perolok, jangan kamu lecehkan. Ini satu kata mutiara yang luar biasa. Jadi posisikanlah diri kita ini bagi saudara kita sama mukmin sebagai orang-orang yang memberikan kemanfaatan, memberikan kebahagiaan, memberikan suatu support, dukungan, pujian, dorongan agar terus berkarya. Jika tidak bisa, maka jadilah pihak kedua, tidak bisa memberikan kemanfaatan tapi juga tidak mendatangkan kerugian, tidak bisa membahagiakan tapi juga tidak menyusahkan, tidak bisa mendukung tapi juga tidak menjatuhkan. Janganlah jadi pihak yang ketiga, merugikan, menyusahkan, melecehkan, mengolok-olok, menjatuhkan. Itu dawuh dari sebagian ahli hikmah. Ghibah dilarang karena merugikan orang yang digunjing dan juga merugikan orang yang menggunjing. Kemudian apa penyebab dari ghibah itu sendiri? Kok bisa orang itu menggunjing orang lain? Yang pertama adalah al-hiqdu wal ghadab. Penyebabnya adalah dendam. Dendam dalam hati pada orang yang digunjing. Dia menyimpan rasa dendam, menyimpan luka lama. Wal ghadab dan kemarahan. Ketika seseorang dendam, marah kepada orang lain, pada katalah si A, maka dia akan memperbincangkan si A ini dengan hal-hal yang tidak baik. Nggak mungkin dia memperbincangkan dengan hal-hal yang baik. Jadi kalau dalam bahasa Ihya dikatakan at-tasyafi, dia merasa terlampiaskan, terpuaskan dendamnya, kemarahannya dengan menjelek-jelekan orang yang dia dendam, orang yang dia marahi. Ini jadi al-hiqdu wal ghadab. Penyebab utama daripada ghibah atau menggunjing adalah dendam dan juga marah. Yang kedua adalah iradatut tasannu wal mubah. Dia ingin memperlihatkan keunggulan dirinya sendiri. Dia ingin memperlihatkan keunggulan, keutamaannya dengan merendahkan selain dia, dengan merendahkan orang lain. Katakanlah dia ingin mengunggulkan kepintarannya, maka dia membodoh-bodohkan orang lain, mengungkap kebodohan orang lain, biar di mata khalayak, oh dia kamu memang orang pintar, bisa dengan memperlihatkan kebodohan-kebodohan orang lain dibanding kamu.
Di iradatu tasannu wal mubahah, memperlihatkan keutamaan dirinya, keunggulan dirinya dengan merendahkan orang lain. Berikutnya adalah muwafaqatur rufaqo. Orang yang menggibah biasanya penyebabnya adalah rasa setia kawan. Dia merasa tidak enak dengan kelompok temannya. Ketika kelompok temannya ini sedang menggunjing orang lain, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, kalau dia keluar, kalau dia diam meninggalkan kelompok itu, tentu dia akan dimusuhi oleh kelompoknya. Makanya karena merasa sungkan, merasa tidak enak, akhirnya dia ikut nimbrung, ikut menggunjing. Nah, ini juga penyebab ghibah dan juga dosa, walaupun alasannya setia kawan. Kemudian yang selanjutnya yang menyebabkan orang ghibah adalah al-la'b wal hazal, yaitu bermain-main, bercanda supaya orang lain tertawa. Contohnya ketika pemirsanya merasa terhibur, biar terhibur dia menirukan seseorang, entah itu bicaranya, entah itu jalannya, entah itu yang lain, yang merupakan kekurangan dari orang yang dia tirukan. Ini penyebab ghibah. Kemudian berikutnya juga adalah istihza, merendahkan, sengaja menghina saudaranya dengan menggunjing, memperlihatkan cacat, aib dari saudaranya itu. Kemudian setelah kita tahu penyebabnya, kita juga harus tahu al-ilaj, yaitu obat supaya kita tidak menggunjing. Karena menggunjing ini penyakit lisan yang sering dan sangat sering kita lakukan, bahkan tanpa kita sadari kita telah menggunjing. Yang pertama harus kita ingat, dawuhnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya menerangkan bahwa orang yang menggunjing, ingatlah bahwa orang yang menggunjing itu sesungguhnya dia telah menempatkan dirinya dalam kemurkaan Allah. Orang yang menggunjing, menggosip orang lain, sesungguhnya dia telah menempatkan dirinya dalam kemarahan Allah. Itu yang pertama harus diingat. Kalau kita selalu ingat itu, maka insya Allah ketika kita mau menggunjing atau sedang menggunjing, ingat langsung berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu memperbanyak tadabbur, memperbanyak merenung aib kita sendiri. Janganlah kita memikirkan aib orang lain, karena aib orang lain sekecil apapun pasti akan terlihat oleh kita. Tapi aib kita sebesar apapun belum tentu kita merasa memiliki aib tersebut. Maka perbanyaklah merenung aib kita. Bahkan Rasulullah SAW memuji orang-orang yang banyak tadabbur, banyak merenung aibnya sehingga melupakan aibnya orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas au kama qala. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang sudah tersibukkan dengan cacatnya sendiri dari cacat manusia. Karena dia sibuk memikirkan cacatnya, memikirkan kekurangannya, maka dia pun melupakan, terlewatkan aib dari orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Jadi perbanyaklah kita untuk bertadabbur, merenung. Bukan kita ini lebih baik dari orang lain. Kita pasti banyak aibnya. Sekalipun di mata masyarakat mungkin kita termasuk tokoh, termasuk terpandang, tapi yakinlah aib kita lebih banyak dari yang mereka duga. Tapi karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Sattarul Uyub, Maha Zat yang menutupi cacat, menutupi aib, maka kita pun
aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ketika aib kita ditutup oleh Allah, aib orang lain ditutup oleh Allah, maka janganlah kita buka di depan orang lain. Kemudian ada juga hal-hal tertentu, kondisi tertentu kita diperbolehkan untuk menggunjing atau ghibah. Tapi kondisinya tertentu, tidak disamaratakan. Karena secara umum ghibah itu sendiri adalah haram. Hal apa saja yang memperbolehkan kita untuk ghibah? Yang pertama, tadzallum, ketika kita merasa teraniaya, ketika kita merasa dizolimi dan kita minta keadilan lewat para penegak hukum, lewat jalur yang resmi. Kita ketika terzolimi, mesti kita akan menyampaikan perbuatan-perbuatan orang yang telah menzolimi kita. Begini aku telah diginikan, seperti itu. Dan itu walaupun masuk ghibah, tapi diperbolehkan karena tujuannya untuk mencari keadilan. Yang kedua, istifta, ketika kita minta fatwa, minta pendapat hukum agama kepada seorang alim, seorang kiai, dengan tujuan istifta. Tapi seperti halnya dari seorang sahabat wanita Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah ini adalah istri dari Abi Sufyan. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, Inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Rajulun syahihun. Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Kata-kata pelit ini berarti Hindun menggunjing keburukan dari Abu Sufyan, yaitu sifatnya, akhlaknya yang pelit. Inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Sesungguhnya Abu Sufyan adalah pemuda atau lelaki yang pelit. La yu'tini ma yakfini ana wa waladi. Dia tidak memberikan nafkah, memberikan nafkah yang mencukupi diriku dan anak-anakku. Afa akhudhuhu min ghairi ilmihi, apakah boleh aku, Hindun bin Utbah istrinya, mengambil dari Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya? Faqala Nabi, maka Rasulullah menjawab, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf au kama qala. Ambillah apa dari Abu Sufyan yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan wajar, bil ma'ruf, dengan wajar, tidak berlebihan. Dari hadis ini Rasulullah SAW ketika mendengar Hindun bin Utbah memperbincangkan aib suaminya, yaitu sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir, beliau ketika mendengarkan itu, beliau tidak mempersoalkan karena dalam kondisi istifta, minta pendapat. Hindun bin Utbah menceritakan cacatnya suaminya, yaitu sifat pelit. Kalau pelit, nafkahnya tidak tercukupi untuk anak dan dia. Bagaimana? Bolehkah dia mengambil tanpa sepengetahuan dari suaminya? Rasulullah tidak mengingkari. Makanya itu diperbolehkan. Ghibah jika dalam kondisi untuk istifta, untuk minta pendapat hukum agama, diperbolehkan. Misalkan dalam hubungan suami istri mungkin ada pertengkaran, ada kontak fisik, ada adu fisik, sehingga mereka pasangan ini kemudian meminta pendapat pada seorang kiai, tidak bermasalah. Karena itu untuk minta pendapat hukum, bukan untuk tujuan mempertontonkan cacat dari pasangannya. Kemudian yang diperbolehkan lagi yaitu ketika tahdhirun nas min syarrihi. Ketika tujuannya kita menggunjing itu memperingatkan seseorang dari kejelekan atau sifat buruk orang tersebut, orang yang kita gunjing. Katakanlah misalkan ada orang minta pendapat tentang jodohnya si fulan,
bagaimana pendapatmu? Maka kita boleh, kalau tujuannya untuk nasihat, ya, bukan untuk melampiaskan kekesalan kita misalkan. Tujuannya memang murni untuk memperingatkan orang tersebut supaya aman dari perilaku jelek calon pasangannya. Ini boleh. Kita katakan apa adanya. Oh, calon suami itu orangnya ini. Boleh. Tujuannya untuk nasihat. Begitu juga dalam hubungan kerja. Misalkan ada seorang yang ingin menjalin kerjasama, si A sama si B. Kemudian dia minta pendapat pada temannya. Bagaimana si B ini? Baik nggak untuk kerjasama ke depannya? Maka temannya menjawab, oh kalau si B ini sifatnya gini-gini, tamak, culas. Itu kalau makamnya, kalau kondisinya memang untuk nasihat, memberitahukan akan keburukan orang lain supaya dia waspada, itu dibenarkan. Kemudian berikutnya adalah kita boleh menggibah, menggunjing orang lain tatkala kondisi orang itu tidak diketahui namanya kecuali dengan nama julukannya, walaupun jelek. Katakanlah ada orang yang karena juling, matanya juling dipanggil juling, si juling, padahal namanya bukan si juling, tapi orang daerah tersebut tidak ada yang tahu nama aslinya karena saking terkenalnya nama julukan itu. Nah itu ya tidak apa-apa kita memanggil nama julukan itu walaupun itu mengungkapkan keburukan atau cacat dari orang yang kita panggil. Tapi ada catatan, kalau bisa kita sebaiknya menghindari. Kita mungkin memanggil dengan namanya yang mungkin walaupun kurang populer tapi tetap ada yang lebih kenal gitu. Kemudian juga ketika seorang memperlihatkan kemaksiatan dengan berterang, ketika ada orang dengan pongahnya memperlihatkan kemaksiatan, maka boleh kita menggunjingnya. Katakanlah di hari puasa ini dengan sangat santainya dia makan, minum, rokok di tengah kerumunan orang, itu kan sama saja memperlihatkan kemaksiatan, memperlihatkan dosa dengan berterang di depan orang lain. Itu boleh kita untuk menggunjingnya, memperlihatkan cacatnya. Karena apa? Supaya dia ini bisa segera berhenti, menghentikan aksinya yang sangat tidak pantas, yaitu maksiat dengan memperlihatkan, dengan berterang, dengan berterus terang mempertontonkan kemaksiatan di depan orang lain. Demikian dari kami. Jika ada khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.